Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Laga semifinal FA Cup mempertemukan Coventry City menghadapi Manchester United di Wembley Stadium pada Minggu malam yang berakhir dengan kemenangan United lewat drama adu penalti 4-2. United yang tampil pincang di lini pertahanan dengan memasang Casemiro berduet dengan Maguire mampu unggul 3 gol lebih dulu hingga menit ke-71. Sayang, di menit tersebut pula United mulai kebobolan 1 demi 1 gol dari Coventry hingga skor akhir 2 kali 45 menit menjadi 3-3. 3 gol MU dicetak masing-masing oleh Scott McTominay menit 23, sundulan Maguire di injury time babak pertama, dan tendangan deflected dari Bruno Fernandes di menit ke-58. Keunggulan 3 gol tersebut gagal dipertahankan United setelah Coventry mencetak 3 gol melalui Elysim menit 71, Callum O'Hara menit 79, dan penalti Haji Wright di injury time babak kedua. Setelah melewati extra time tanpa adanya gol tambahan, di babak adu penalti United sukses mengalahkan Coventry dengan skor 4-2. United pun berhak lolos dan duel derby Manchester akan tersaji pada final FA Cup yang akan diselenggarakan pada 25 Mei mendatang. Salah satu tim pemburu gelar Premier League, Liverpool, yang bertandang ke markas Fulham sukses menggondol 3 poin setelah tim asuhan Jurgen Klopp mengalahkan tuan rumah Fulham dengan skor 3-1. Di babak pertama, Liverpool sukses unggul terlebih dahulu melalui tendangan bebas cantik dari Trent Alexander-Arnold di menit 32 namun mampu disamakan oleh Timothy Castagne di injury time paruh pertama. Di babak kedua, The Reds kembali sukses memimpin lewat sepakan cantik dari Ryan Gravenberch di menit 53. Dan setelah itu, striker Portugal Diogo Jota berhasil mengunci kemenangan Liverpool lewat sepakannya di menit 72 yang membuat The Reds naik ke posisi kedua menggeser Manchester City yang menyimpan 1 pertandingan lebih sedikit. Laga El Clasico antara Real Madrid menjamu Barcelona tersaji di Santiago Bernabeu berakhir untuk kemenangan Los Blancos dengan skor 3-2 pada Minggu malam. Di awal laga, Barcelona sukses mencetak gol cepat di menit ke-6 melalui sundulan Andreas Christensen. Beruntung, Vinicius Junior berhasil menyamakan kedudukan lewat titik putih pada menit ke-18 sekaligus menjadikan skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir babak pertama ditiupkan. Di babak kedua, Barcelona kembali sukses memimpin di menit 69 melalui pemain pengganti Fermin Lopez. Namun, 4 menit berselang, umpan silang Vinicius Junior dari sisi kiri Madrid sukses mencapai Lucas Vazquez dan Madrid kembali menyamakan kedudukan. Seakan skor 2-2 menjadi final skor, seorang pembeda antagonis bagi Barcelona hadir. Ialah Jude Bellingham, yang melakukan sontekan keras menyambut umpan silang di injury time babak kedua dan membuat Madrid berbalik unggul 3-2 hingga akhir laga. Kemenangan ini menambah selisih jarak poin mereka menjadi 9 poin dengan 6 pertandingan tersisa. Di Jerman, juara Bundesliga musim ini, Bayer Leverkusen, kembali menunjukkan magisnya kala mereka kembali terhindar dari kekalahan dengan gol di injury time babak kedua dan memaksa Dortmund untuk berbagi angka 1-1 pada Minggu malam. Seperti biasa, Leverkusen tertinggal lebih dahulu setelah Niklas Füllkrug melakukan tendangan keras yang tak dapat dibendung di menit 81. Ajaib, Leverkusen selalu punya cara untuk tidak kalah ketika Josip Stanisic menyundul bola masuk ke gawang Dortmund di injury time akhir laga. Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Leverkusen dalam 45 pertandingannya musim ini di semua kompetisi. Semifinalis Liga Champions musim ini, Paris Saint-Germain, sukses menang telak 4-1 atas Olympique Lyon dalam lanjutan Ligue 1 Game Week 30 pada Minggu malam. 5 gol yang tercipta pun dicatatkan di babak pertama.
Tanpa Kylian Mbappe, skuad asuhan Luis Enrique membuka pesta gol mereka di menit ke-3 lewat own goal dari Nemanja Matic. Tak lama berselang, Lucas Beraldo mampu menggandakan keunggulan PSG menjadi 2-0. Striker Le Parisien, Gonçalo Ramos, sukses menyumbang 2 gol di menit 32 melalui tandukan, dan 10 menit kemudian melalui sontekan slidingnya. Sementara gol hiburan tim tamu disumbangkan oleh Ernest Nuamah di menit 37. Tim semifinalis Europa League, AS Roma, menuai hasil negatif dalam kekalahan kandang 1-3 atas Bologna pada Senin malam. Tim Serigala ibu kota itu sudah mulai tertinggal di menit 14 melalui gol dari Osama El Azuzi dan Joshua Zirkzee di menit 45. Roma sempat punya harapan melalui Sardar Azmoun di menit 55 yang memperkecil ketertinggalan mereka. Sayang, Bologna justru bisa mengunci kemenangan di menit 65 berkat aksi soloran Alexis Saelemaekers. Hasil ini membuat Roma terpaku di posisi 5 klasemen dan mereka gagal memangkas jarak poin mereka dengan Bologna di posisi keempat. Partai penentuan juara Serie A Italia menyajikan duel panas derby della Madonnina antara AC Milan menghadapi Inter Milan. Nerazzurri butuh 3 poin dari laga ini untuk bisa memastikan gelar Scudetto ke-20 mereka. Di awal laga, Francesco Acerbi sukses membuka keunggulan Inter di menit 18 melalui sundulannya. Selanjutnya, ketika babak kedua berjalan 4 menit, Marcus Thuram sukses melepaskan tendangan keras mendatar yang memaksa Maik Menyong kembali memungut bola dari dalam gawangnya. Tertinggal 2-0. Usaha Milan yang mencari gol akhirnya berbuah hasil di menit 80 setelah Fikayo Tomori yang bebas mampu membuat Milan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Tensi panas tersaji di menit akhir laga yang membuat wasit mengeluarkan 3 kartu merah kepada Theo Hernandez dan Denzel Dumfries yang bersitegang. Dan Davide Calabria di penghujung laga. Kemenangan 2-1 Inter ini membawa mereka mengunci gelar juara Serie A Italia musim 2023-24 dengan selisih 17 poin dari AC Milan di peringkat kedua dengan hanya 5 pertandingan tersisa. Partai penentuan bagi timnas U23 Indonesia mempertemukan mereka dengan Jordania U23 yang berakhir kemenangan telak 4-1 untuk Garuda Muda. Di awal laga, Ivar Jenner dan kawan-kawan menampilkan permainan meyakinkan dan peluang meraih kemenangan atas Jordan seakan bisa terrealisasi. Dan benar saja, berawal dari set up play di sisi kanan pertahanan Jordan membuat Rafael Strike dijatuhkan di kotak terlarang. Wasit pun menunjuk titik putih untuk Indonesia. Marcelino Ferdinand yang maju sebagai algojo dengan dingin menceploskan bola ke sisi kanan gawang Jordania. 1-0 Indonesia memimpin di menit 23. Permainan cantik umpan pendek Indonesia kembali diperlihatkan di akhir babak pertama yang diinisiasi oleh Rizky Ridho. Kerjasamanya dengan Marcelino diakhiri sepakan melengkung menyudut dari Witan Sulaiman yang menggetarkan jala gawang Jordania. Indonesia pun unggul 2-0 di babak pertama. Di paruh kedua, tepatnya di menit 70, Indonesia sukses mencetak gol ketiga saat umpan 1-2 antara Marcelino dan Witan Sulaiman membuat Marcelino berhasil mengecoh kiper Jordan dalam situasi 1 lawan 1. Sayang, 9 menit berselang Jordania sukses mencetak gol hiburan ketika tendangan keras pemain Jordan terdefleksi Justin Hubner. 3-1 Indonesia masih memimpin. Timnas Garuda Muda belum selesai, di menit 86, ketika situasi tendangan sudut, bek pencetak gol kemenangan melawan Australia, Komang Teguh, kembali mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulannya. Indonesia pun menang dengan skor 4-1. Dengan kemenangan ini Indonesia dipastikan lolos dari fase grup ke babak perempat final setelah menempati posisi kedua klasemen di bawah Qatar dan kemungkinan akan menghadapi antara Korea Selatan ataupun Jepang di perempat final. Berikut adalah skor akhir hasil beberapa pertandingan pilihan semalam. Everton menang meyakinkan 2-0 di kandang sendiri atas Nottingham Forest. Aston Villa sukses mengalahkan tamunya Bournemouth dengan skor 3-1. Crystal Palace berpesta gol ke gawang West Ham United dengan skor 5-2.
Getafe ditahan imbang tamunya, Real Sociedad, dengan skor 1-1. Atletico Madrid harus menelan kekalahan 2-0 atas tuan rumah Deportivo Alaves. Villarreal berhasil mencuri kemenangan 2-1 atas tuan rumah Almeria. Sevilla berhasil menang 2-1 di kandang melawan Mallorca. Sassuolo kalah 0-3 dari tamunya, Lecce. Torino bermain imbang tanpa gol saat menjamu Frosinone. Salernitana kalah 0-2 dari tamunya Fiorentina. Monza kalah 2-1 saat menjamu Atalanta. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.